إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم يا رحمن يا رحيم. Alhamdulillah, jamaah puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita sehingga kita masih dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada umat manusia tentang syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan malam hari ini minggu ketiga saya dimohon diminta untuk ngaji bersama tentang fikih. Karena itu saya bukan mau ngajarin, tapi kita bareng-bareng ya Pak ya ngaji. Kita buka taklim awal kita buka dengan kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib itu pembahasannya nanti tentang fikih. Fathul Qorib itu sebenarnya syarat dari kitab takrib yang arah pun berbeda, tapi syaratnya ya kalau Fathul Qorib ini dikarang dinukil oleh Syekh Al-Imam Al-Alama Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Jadi penjelasan lafaz-lafaz yang ada di dalam kitab takrib lebih luas nanti pembahasannya. Oleh karena itu kita malah berkah, malah barokah saja. Ya mudah-mudahan manfaatna biuluhi bidalih. Mudah-mudahan kita dapat manfaat yang ilmu dari beliau baik di dunia maupun di akhirat. Jadi setiap malam minggu ketiga dan keempat ya kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah karena sesuatu kitab itu, kitab apapun, buku apapun tetap ada muqaddimahnya. Ya, ada muqaddimah. Belum masuk ke bahasan, belum masuk ke pasal, baru muqaddimah. Nah kita baru apa? Kita kabarkan dulu ala berkah dari Syekh Al-Alim Al-Alama Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Mudah-mudahan tadi saya bilang wa nafa'na bi ulumi fid-darin. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mohon maaf, ini saya tulis kembali terus terang di lembaran ya di buku. Kenapa? Karena mata saya kalau kayak gini nggak kelihatan, sebenarnya saya harus pakai kacamata sebenarnya. Cuman kalau saya pakai kacamata ujung saya terus terang ujung kadang udah nggak kelihatan. Makanya saya tulis kembali. Sama seperti dalam kitab. Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alama, berkata mukadimahnya ya Pak ya, berkata Syekh Al-Imam
kata beliau, kata Imam Al-Alim Al-Alama, pengarangnya namanya adalah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu adalah karena beliau bermazhab Syafi'i, maksudnya begitu. Ya, alirannya, mazhabnya itu Syafi'i. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, keberkahan, ya, melimpahkan kepada beliau. Allah melimpahkan kepada beliau birahmatihi dengan rahmatnya, dirahmati dengan rahmatnya. Jadi beliau mengawali mukaddimah ini dengan apa? Dengan cara meminta munajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan diberikan rahmat dan ridhonya. Dan ridhonya siapa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dirahmatihi wa ridwanihi. Amin. Alhamdulillah, kata beliau. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi kenapa kita harus mengucapkan selalu hamdalah atau bersyukur kepada Allah, mengucapkan kalimat alhamdulillah? Kata beliau, tabarukan, karena Allah berkah, minta keberkahan di Fatihatul Kitab dengan Fatihatul Kitab, pembuka daripada kitab. Ya, pembuka daripada kitab itu yang Fatihah. Makanya saya awali dengan Fatihah. Kenapa? Karena kita mau ngaji, ngajinya punya siapa? Ngajinya ini punya kitab siapa? Kitabnya beliau. Maka kita minta izin dengan kita mengirim Fatihah. Gitu. Tabarukan karena kita malah berkah atau memohon keberkahan di Fatihatul Kitab dengan membaca Fatihatul Kitab. Li'annaha, karena Fatihatul Kitab itu adalah ibtida'u kullu amrin dibalik. Segala sesuatu yang berbau dengan kebaikan maka selalu kita ucapkan dengan hamdalah. Dapat duit, umpamanya nih, dapat duit, dapat rezeki, alhamdulillah. Dapat segala kenikmatan yang berbau kebaikan pasti kita mengucapkan harus kita mengucapkan Fatihatul Kitab. Alhamdulillah. Awalnya dulu dengan syukur yang utama, nikmat. Kita beri kesehatan oleh Allah, ya alhamdulillah. Kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, alhamdulillah. Fatihatul Kitab kita harus selalu membaca. Syukur kita setiap hari, bukan hanya setiap hari, mungkin setiap kita bangun tidur, setiap mau tidur, kita baca surah Fatihah, Fatihatul Kitab. Ya, jadi Fatihatul Kitab di situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, kepada-Mu ya Allah na'budu, kita beribadah, ya, kita menundukkan diri hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diawali dengan Fatihatul Kitab. Alhamdulillah, segala puji lillah, itu tetap kadue Allah. Kalau kata bahasa saya dulu, alhamdulillah segala puji lillah tetap kagungannya Allah Rabbil Alamin. Pangeran wong alam kabeh, itu kata saya dulu. Ya, tapi memang begitu. Harus dibaca dulu. Tabarukan. Jadi kita mengucapkan Fatihah itu tabarukan karena memang kita ngalah berkah, ngalah keberkahan dari siapa? Dari Allah. Karena hidup ini tanpa ada keberkahan tidak nyaman. Ya. Duit kita 1 miliar tapi nggak berkah. Anaknya mabuk, anaknya tukang judi, anaknya tukang dan lain sebagainya. Atau mungkin di diri kita sakit terus nggak bisa nikmatin. Ya. Karena tidak ada keberkahan tadi. Mungkin tidak ada syukurnya. Sudah dapat 200 tidak alhamdulillah, dapat 100 tidak alhamdulillah, dan sebagainya. Maka tabarukan di Fatihatul Kitab di anak karena
Ibtida'u kullu amrin bibalin, segala sesuatu, setiap sesuatu yang berbau dengan kebaikan, dibalin kebaikan, itu harus mengucapkan Fatihatul Kitab. Wa khatimatul kulli du'a, wa khatimatul, dan setiap pemungkas, penutup kullu du'ain, setiap doa itu adalah mujabin yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap doa kita dijabah oleh Allah, alhamdulillah. Setiap keinginan kita, cita-cita kita dijabah oleh Allah, alhamdulillah. Gitu kan. Bisa lunasan rumah di PKI, alhamdulillah. Kita bisa nyekolahin anak, alhamdulillah. Jadi semuanya memuji, ya, memuji kepada Allah. Syukur, karena kalimat syukur itu alhamdulillah. Syukur, nah, luar biasa, ya. Kalau kita bersyukur kepada Allah, ya insya Allah akan menambah kenikmatan yang ada pada diri kita. Itu janji, nggak bisa dipungkiri. Janji Allah qati bagi dalalatnya, ya kan? Dalilnya qati, nggak bisa siapapun orangnya, siapapun makhluknya Allah mengubah janji daripada Allah. Kalau kita pandai-pandai bersyukur, maka Allah akan tambah kenikmatan. Kalau nggak percaya janji Allah, terus mau percaya sama siapa? Ya, kullu ba'in mujamin, yang dijawab pasti, ya, harus. Diakhiri dengan ucapkan dengan Fatihah, alhamdulillah, minimal. Wa akhiru da'wal mu'minin fil jannati darisawab. Adapun kalau kita sudah mengucapkan alhamdulillah, kata beliau, wa akhiru da'wal mu'min, dan akhir daripada berdoanya orang mukmin itu fil jannati, yaitu dalam surga Allah darisawab, yaitu kampung kebahagiaan. As-sawab, ya, pahala, kampung pahala. Kalau kita pintar bersyukur, pandai bersyukur, maka la azidan, aku kan ini, walakin kafartum inna adzabi lasyadid, maka akan aku tambah. Berarti ditambahnya di mana, Pak? Apa hanya sebatas dunia atau sampai ke akhirat? Sampai ke akhirat. Karena apa? Karena ini kata beliau, ya, wa akhiru da'wal mu'minin, adapun jika doa orang-orang mukmin itu diterima oleh Allah dan membaca Fatihah bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah, kata beliau, fil jannati darisawab, maka ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi, ya, lagi dan akhir dari walain kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya apabila kita tidak pandai bersyukur, azab Allah sangat pedih. Iya. Ahmadu, saya memuji ana wafaqa man arada min ibadi. Saya memuji kepada Allah karena apa? Karena Allah, kata beliau, telah menunjukkan kepada orang-orang yang dikehendaki, man arada min ibadi, orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, litafaqquh fiddin, yaitu ditunjukkan kepada jalan agama. Jadi orang yang dicintai oleh Allah, Pak, ternyata itu bukan orang yang dikasih apa? Yang dikasih harta yang banyak. Tidak. Wa may yuridillah, ya, man arada min ibadihi, orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata beliau, itu adalah ittaqaqtu biddi, maka akan ditunjukkan kepada jalan agamanya Allah. Itu kan orang yang dikasih harta yang banyak, yang mobil yang bagus, anak-anak yang banyak, atau anak-anak yang cakep, ganteng-ganteng, enggak, tapi ittaqaqtu biddi, ditunjukkan kepada jalan agama. Oh, betul, Pak. Ya, man salaka, kata Rasulullah, man salaka thariqan, barang siapa yang berjalan
Thariqan pada sebuah jalan yang kami fihi ilman, di mana di dalamnya itu kita sedang menuntut ilmu semacam ini, maka sahalallahu thariqan ila jannah, maka Allah akan memudahkan kita masuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, loh, kita termasuk orang pilihan, sampai orang pilihan. Kalau kita digerakkan oleh Allah, tidak mungkin kita duduk di sini. Di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Niat kami, ya, dengan apa? Dengan alasan kesibukan dan lain sebagainya. Bukan kita mau mencapai, tidak. Tapi karena memang ini adalah kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa. Ada aja alasannya, macam-macam aja alasannya. Bukan ngomongin yang lain, tidak, monggo silakan. Tapi kita harus alhamdulillah maksudnya. Kita harus alhamdulillah bersyukur banget kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ujung-ujung didatangi oleh pengurus masjid. Kalau bisa, ya insya Allah. Saya tabarukan aja, malah berkah aja. Keberkahan mudah-mudahan ilmunya manfaat. Katanya begitu. Tidak mantap ada minggu tamu lagi salasin. Apabila mati anak itu ada maka akan putus semua amal perbuatannya. Ya iya, orang mati ya putus. Mau ngapain sholat? Mati sholat nggak bisa. Mungkin itu. Dan hilang salasin kecuali juga berkah. Termasuk adalah ilmu yang tafa'ul, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu saya manfaat, tabarukan aja. Karena beliau di sini nanti dikatakan bahwa beliau menciptakan atau nganggit, bahasa saya itu nganggit, ya, nganggit kitab ini juga tabarukan bagi orang-orang yang mau belajar semuanya. Karena saya tidak akan mungkin mendapatkan keberkahan, ya, kecuali dari sampean-sampean yang sama-sama kita nanti Ahmad an-Nawawi atau dari ibadah ini terpaku gitu. Ala waqil muladi terhadap petunjuk kepada orang yang dikeresahkan atau yang diingini, apa bahasanya, yang diinginkan oleh Allah. Jadi tidak semua, Pak, tidak semua. Kalau kita bilang ini berapa ribu atau berapa ratus manusia yang beriman kepada Allah, yang mungkin kepada Allah, tapi tidak semua bisa hadir. Maka kata beliau ala waqil maradi, yaitu petunjuk yang telah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang diinginkannya. Yang diinginkan oleh Allah berarti kita yang diinginkan oleh Allah mau hadir di sini. Kira-kira sana nggak dipilih sama Allah? Kebangunan kalau sampai nggak sana. Ya, itu dibilang Allah aja. Itu dibilang rakyat saja. Ini Allah yang pilih. Kok kita nggak senang? Yang apa namanya? Yang zat, yang maha, yang maha. Masya Allah. Maka kita harus bersyukur. Wa usalli wa sallimu ala afdhalil khalqihi. Wa usalli wa sallimu ini udah di apa ya? Udah ditulis saja, saya masih terkongkong. Saya belum punya kacamata. Wa usalli wa sallimu ala afdhalil khalqihi. Wa usalli dan muji-muji nabi rahmat di sapa Allah. Nah, kalau saya kadang-kadang saya campur ya, Pak. Karena saya bahasa Indonesia kurang kasih. Ya, bahasa Indonesia kurang bisa. Sejauh. Wa usalli dan mudah-mudahan nambahi rahmat takdim wassalaman dan keselamatan al-afdhalil atas atau kepada sebaik-baik ciptaannya Allah. Rupani Muhammad Sayyidul Mursalin, yaitu siapa? Abdul Farqi, itu Muhammad Sayyidul Mursalin, yaitu namanya Nabi Muhammad Sayyidul Mursalin, sayyidnya, tuannya para utusan. Mursalin Al-Qail yang berkata, jadi Nabi Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad itu yang berkata, mayyuridillah, barang siapa yang dikehendaki itu, man utawi sakane wong. Ya tahu.
Yang sudah ngerti. Man arisahana jalma yuridi anu kang gitu kan. Kalau sudah lain mayuridillah man utawi sapane wong yuridi kang ngarepaken sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan siman khairan ing kebagusan. Jadi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kata Rasulullah dalam hadisnya dikatakan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah akan menunjukkan kepadanya khairan, kebaikan, yufaqihu fiddin, dan dia akan menunjukkan kepada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita itu kata Rasulullah, kalau kita taklim ditujukan kepada agamanya Allah, ngagem, nyepong, apa berarti? Genggam agamanya Allah, ya, maka berarti kita ditujukan kepada jalan agamanya Allah. Mudah-mudahan kita yakin, ya, senang Pak, ya, kalau kita dipilih sama Allah, ya, hari ini kita hadir, ntar malam keempat, minggu keempat agak hadir, sibuk kan, ngapain? Itu istri kita anterin kemana? Beli ciki, masya Allah. Ya, ini masya Allah ya. Jadi orang yang ditujukan kepada agama Allah Subhanahu wa taala kebaikan, ditujukan kepada ajaran agama Allah, berarti itu orang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan, maksudnya dijaga. Kalau kita sudah dipilih sama Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita repot. Wa alihi dan atas keluarga Nabi, washabihi dan sahabat Nabi, muddata diberi zakirin, selagi selagi atau selama ingat orang-orang yang mengingat, wa sahwil ghafilin, dan lalainya orang-orang yang lupa. Jadi saat kita mengingat, saat orang-orang mau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir itu berarti itu termasuk adalah wa ala alihi wa sahbihi. Jadi makanya kita selalu ingat pada Allah, ingat pada Rasulullah, pengorbanan beliau. Ya, kita tahu tentang agama itu dari Rasulullah, tapi kita tidak bisa langsung pada Rasulullah karena ada yang membawa agama ini. Berarti kan data diberikan ini, kita bisa tahu agama ini dari mana, dari guru, dari orang tua kita dari mana, orang tua kita dari gurunya, atau dari mbah kita dari mana, dari mbahnya lagi dari mana, dari gurunya lagi dari mana. Mutasil namanya Pak, mutasil. Serutut, akhirnya sampai ini namanya ilmu, ya, yang mutasil, ilmu yang apa? Kita harus punya sanad. Dalam belajar ilmu itu kita punya sanad. Saya tahu dari sini, saya tahu tentang Fathul Qorib, bisa baca Fathul Qorib berarti dari guru saya. Gitu kan? Guru saya dari mana? Gurunya, kiainya dari mana kiainya? Terus mutasil, insya Allah sampai kepada Rasulullah kan begitu. Ya, ini namanya yang bersanad, ilmu yang bersanad. Jangan sanadnya sama Mbak Google. Pola Google, ya, pola Google. Orang bisa coba segini luar biasanya, Masya Allah. Kita coba borok, ya. Diambilnya dari mana? Dari hadis. Diambilnya dari mana? Dari Al-Quran. Coba. Makanya kadang-kadang kita, ya, hari-hari ini kita luar biasa. Mudah dikritik, wasahwil ghafil waba'du, dan setelah waba'du itu boleh amma ba'da, ya, itu boleh. Waba'du itu artinya setelah kita membaca basmalah dari Fatihahnya, kemudian
adalah sholawat, ya, itu apa? Ada kitabun, Betawi kitab. Ada kitabun, inilah kitab. Fi ghayatil ikhtisar, ya kitab yang sangat ringkas. Fi ghayatil ikhtisar itu diartikan kitab yang sangat ringkas. Segede begini masih dibilang ringkas. Ya, setebel ini masih dibilang ringkas ulama dulu. Luar biasa, ya, luar biasa, bertahun-tahun, masya Allah. Fakih, ya, di dalam agama ini, hafal Al-Qur'annya, ya. Hadisnya bukan hanya Bukhari Muslim, ya, bukan hanya Bukhari Muslim. Coba kita bisa itu hafal, kita buru-buru hafal. Kita baru dua atau dua hadis saja udah terleleh, Pak. Ya, banyak. Dua hadis, udah ngomongnya selanjutnya mantap kan? Ya, ini mereka hadisnya hafal, Qurannya hafal. Kita Quran buru-buru, anas lagi, buru lagi. Kalau ngomongin orang terus, rasanya begini, ya. Ya nggak apa-apa. Tapi di sini sih alhamdulillah, insyaallah. Riwayat ini ikhtisar, kitab yang sangat ringkas. Buat tahdid itu artinya sudah diteliti dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Pokoknya udah mantap lah, udah mantap. Ya. Waktu saya ngambil atau saya ngarang alal kitab ini al-musamma yang saya namakan bitakrim, yaitu dengan takrim. Tuh tadi takrim ya Pak, itu kata beliau, yang tapi apihi supaya bermanfaat kitab tersebut. Ya tapi apihi tadi, jadi supaya bermanfaat kitab tersebut dari orang-orang yang baru memulai. Minal mubtadi ini kata musonifnya. Minal mubtadi, dari baru memulai bimurong syariati, dengan memulai mengkaji, memulai ngaji, mulai belajar tentang furu' syar'i, ya, tentang furu' syar'i, ya, tentang hukum-hukum agamanya Allah, buat diri dan agama. Jadi beliau ambil ini, saya bilang tadi bahwa seperti saya hanya tabarukan saja. Ya, karena memang diajarkan di dalam kitab ini kita cuma tabaruk ngalap berkah. Mudah-mudahan saya berkah ilmunya, manfaat ilmunya kan gitu. Cuma itu aja. Ya. Nah di sini juga beliau begitu. Yang tapi nabihil muhtaj minal muhtadiin bi furu'is syariah. Jadi beliau juga hanya memohon kepada Allah supaya diberikan kemanfaatan dari ilmu ini, ya, dari orang-orang yang baru mulai belajar tentang furu' syariah, yaitu cabang-cabang daripada syariat wadi dan agama. Waliyakuna, dan supaya menjadi sebuah wasilah perantara linajati yaumiddin. Jadi harapannya beliau ngambil ini jadi perantara najati yaumiddin, yaitu selamat dari apa? Ya, di yaumil akhir nanti, selamat dari yaumil kiamat. Artinya najah itu apa ya, bukan hanya selamat, tapi setelah selamat juga nanti akan ingin dimasukkan, mendapat ridho Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, maksudnya semacam itu. Yaumil pada hari pembalasan. September 19. 19 takut kebelakang. Kalau kurang kebelakang. Waliyakuna, supaya wasilah menjadi perantara linajati
yaumiddin. Wa naf'an, dan juga meminta kepada Allah wa naf'an supaya bermanfaat li ibadihil muslimin, bagi hamba-hamba yang muslimin. Jadi beliau pengharapannya begitu ya kayak pengharapan daripada si musonif itu penganjik pengarang daripada Fathul Qorib ini, yaitu ngalah berkah kepada orang-orang yang baru mau belajar tentang ilmu syariah wadib. Yang kedua, menjadi wasilah supaya kitab ini menjadi sebuah wasilah, ya kan, bagi beliau supaya najah yaumiddin, kemudian bermanfaat bagi hamba-hamba yang muslim. Itu pengharapan dari beliau. Mudah-mudahan kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beliau dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bermanfaat ilmunya. Innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sami'u du'a ibadih, maha mendengar doa daripada hamba-hambanya Allah. Wa qaribun mujib, wa qaribun, dan Allah itu maha dekat, mujib, dan mengabulkan segala doa sebagaimana wa man qasadahu la yahibu, wa man qasadahu, barang siapa yang ngeja itu mengharap, meminta kepada Allah dan Allah mengabulkan, kata Allah la yahibu, maka Allah tidak rugi. Allah saat kita bermunajat, saat kita minta kepada Allah, kemanfaatannya dapat, wasilahnya dapat, kata beliau, kemudian tabarukannya dapat, kemudian Allah menjawab apa yang diminta oleh beliau. Allah la yahibu, maka Allah tidak rugi. Jangankan cuma beliau, kita yang hadir di sini mohon kepada Allah, minta kepada Allah, dan apa yang diminta itu dijawab oleh Allah. Minta emas seberi gunung supaya dijawab semuanya, Allah kagak tahu. Apalagi orang yang pernah minta, ya kan? Yang perlu siapa? Yang perlu kan kita dan Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kata beliau, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Landasannya apa? Al-Qur'an. Wa idza sa'alaka, wa idza, dan apabila sa'alaka, engkau meminta, wahai hamba-hambaku, ibadi, wahai hamba-hambaku, fa inni, maka sesungguhnya aku, fa inni, ani kepadaku, fa inni, maka sesungguhnya, fa inni, maka sesungguhnya, itu qarib, saya sangat dekat, dan pasti dijawab. Tapi kadang-kadang kalau kita ya Allahumma anzil tulus, ya Allah turunkan padaku duit, belum tentu ada duit, jangan salah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka rizqan, ya Allah minta padamu rezeki. Jangan dianggap rezeki itu rupanya duit doang, jangan. Sehat juga rezeki, ya kan? Dapat kenikmatan yang lain juga rezeki, alhamdulillah, gitu kan? Alhamdulillah, kita alhamdulillah nggak kena corona, alhamdulillah syukur ya deh, insyaallah. Itu kan. Jadi semuanya bermuaranya ke situ. Maka tadi lain syakartum tadi ya, lazim katamu. Pak ini boleh, maka insyaallah Allah akan menjawab segala doa kita. Tapi ingat ya, awali doa, akhiri doa ya dengan sholawat. Ya, awali dengan sholawat, kemudian alhamdulillah dulu, kemudian akhiri dengan sholawat dan alhamdulillah. Ya, karena mudah-mudahan nanti kalau kita tidak membaca sholawat, ya, kalau sholawat Muhammad wa Muhammad boleh, kalau sholawat Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad monggo, terserah pilih sholawat yang mana. Penting baca sholawat, jangan sampai ada sholawat. Mudah-mudahan sama walqat katanya. Nanti tergantung antara langit dan bumi kalau kita berdoa
maka membaca sholawat. Kasih sholawat sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Karena dalam diri kita ada namanya Nur Muhammad, ada Nur Muhammad. Ya, Nur Muhammadnya akan dalam. Ya, supaya bergetar, ya kan? Maka sebanyak-banyaknya biar timbul percikan-percikannya. Nanti kalau sudah percik, semua tembak, awas, ya meledak, kita nggak kuat lagi. Repot, wa'lam, dan ketahuilah, sesungguhnya Allah yujadu, sesungguhnya yujadu fi ba'di Musa. Ketahuilah wahai orang-orang yang mau belajar, yujadu fi ba'di Musa hadal kitab, didapatkan atau didapati di sebagian nasah daripada kitab ini fi ghairi khutbatin, bukan selain di dalam khutbahnya, tasmiyatuhu taratan bitakrim, maka bahwa beliau menyatakan bahwa kitab ini tasmiyatuhu dinamakan taratan, sekali-kali itu ditakrim dengan sebutan takrim, wataratan biroyatul ikhtisar, sewaktu-waktu disebutnya, ada orang muslimin yang menyebutnya biroyatul ikhtisar. Jadi kitab ini namanya bukan hanya Fathul Qorib, tapi bisa Fathul Qorib, atau orang menyebutnya adalah Ghayatul Ikhtisar. Itu kata beliau. Ya, tasmiyatuhu tarotan itu sewaktu-waktu ada orang menyebutnya ditakrib, sewaktu-waktu ada orang menyebutnya Ghayatul Ikhtisar. Walidhalika, maka oleh karena itu sama itu saya namakan di Ismaili dengan dua nama. Nah, kata pengarangnya, walidhalika, maka karena itu kitab ini sampai dulu saya namakan di Ismaili dengan dua nama. Ahaduma, salah satunya Fathul Qorib al-Mujib, yang namanya Fathul Qorib Mujib. Ya, fi sa'il al-fadhi takrib, yaitu yang menjelaskan tentang penjelasan tentang lafaz-lafaz yang ada di dalam kitab takrib. Itu Pak. Jadi saya bilang tadi di awal bahwa kitab ini adalah syarah daripada namanya kitab takrib. Nah, syarahnya ini dinamakan dengan apa? Fathul Qorib. Ya, Fathul Qorib. Pengarangnya beda-beda. Takrib sendiri, Fathul Qorib sendiri. Tapi jadi tadi awalnya ada takrib dulu Pak, ada kitab takrib, ya. Kemudian takrib ini ditelaah oleh Abu Qasim, ya. Ini maka timbullah yang namanya kitab Fathul Qorib sebagai penjelasan dari lafaz-lafaz yang ada di sini, namanya syarah. Ada matan. Jadi ini nanti kalau di dalam apa namanya, di dalam kitabnya ini, di pinggirnya ini, pinggir pada matanya, maka tengahnya ini syarahnya, penjelasannya lebih banyak dengan lafaz dari Abu Qasim, ya, penjelasannya dari Abu Qasim gitu. Wasani al-qaul mukhtar ahal Fathul Qorib bi syarhi al-fadhi takrib, yaitu yang menjelaskan tentang lafaz-lafaz takrib. Wasani, dan kedua al-qaul mukhtar, yaitu qaul yang dipilih bisa Ghayatul Ikhtisar. Ada juga orang yang menyebutnya adalah kitab Ghayatul Ikhtisar. Qala Syekh al-Imam Al-Qurtubi. Nah, pengarang daripada takrib ini Pak, namanya Qala Syekh al-Imam Al-Qurtubi, namanya sebutannya adalah Al-Qurtubi. Wa yastahiru aidan, dan juga masyhur juga disebutnya dengan Abi Suja Shihabuddin lah, namanya pengarang kitab takribnya itu tadi, bukan Fathul Qoribnya ya Pak ya. Takribnya itu namanya adalah yang masyhur dikenal dengan Abi Suja Shihabuddin, namanya Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asbahani. Insyaallah mudah-mudahan
Allah menyirami, Allah apa ya? Ya menyirami lah, menyirami sarahu. Sarahu itu kuburnya. Sarahu. Beliau berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.